Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia dari kelas Agribisnis A Palembang dengan NIM 05011138212616. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penguji hipotesis statistika. Pengertian dari hipotesis adalah sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji atau diteliti. Penelitian ini berdasarkan data yang diambil dari sampel penelitian. Sementara itu, secara statistik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui sampel statistik. Ada juga hipotesis menurut Margono, yaitu sebuah kemungkinan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Menurut Muri Yusuf mengartikan hipotesis sebagai kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang bersifat sementara, serta merupakan konstruksi penelitian mengenai masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Ada juga fungsi hipotesis, yaitu memberi penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian. Memberi arah penelitian, memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Ada lagi jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif atau yang disebut dengan HA. Hipotesis alternatif disebut juga hipotesis kerja. Hipotesis ini menyatakan adanya perbedaan suatu variabel dengan variabel yang lainnya, atau menyatakan adanya hubungan di antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, atau bisa juga menyatakan adanya pengaruh satu variabel dengan treatment terhadap variabel yang lainnya. Yang kedua, hipotesis nol atau yang disebut dengan H0. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan di antara variabel penelitian atau menyatakan tidak adanya perbedaan di antara variabel penelitian, atau bisa juga menyatakan pengaruh satu variabel atau treatment terhadap variabel lainnya. Hipotesis dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hipotesis statistika, yang artinya adalah sebuah pernyataan matematis tentang keadaan populasi yang ditinjau atau diteliti. Suatu pernyataan yang akan dinyatakan sebagai pernyataan matematis jika dan hanya jika pernyataan tersebut disajikan dengan memakai simbol-simbol matematika. Yang kedua, hipotesis penelitian disebut juga dengan hipotesis substansi atau substantif hipotesis, adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai relasi antara dua variabel atau lebih sesuai teori. Hipotesis substansional tidak dapat diuji. Agar dapat diuji harus terlebih dahulu diterjemahkan menjadi hipotesis statistik. Cara menyusun hipotesis. Hipotesis dapat disusun dengan dua pendekatan, yang pertama secara dedukatif dan yang kedua secara induktif. Penyusunan hipotesis secara dedukatif ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proposisi, sedangkan proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Sedangkan penyusunan hipotesis secara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Sebagai contoh dari pengalaman kita di masa lampau, kita mengetahui bahwa kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh supir yang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bertolak dari pengalaman ini, kita menyusun hipotesis.
ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. A. Rumuskan hipotesis nol atau yang disebut dengan H0. Hipotesis nol atau H0 atau hipotesis statistik. Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misal penelitian berjudul pengaruh terapi relaksasi napas dalam terhadap tingkat nyeri. H0 adalah rumusan hipotesis nol yang menyangkut pernyataan tentang parameter populasi yang akan menentukan distribusi sampel. B. Rumuskan hipotesis alternatif atau yang disebut dengan H1. Hipotesis alternatif atau kerja adalah hipotesis penelitian menyatakan adanya suatu hubungan pengaruh dan perbedaan antara dua atau lebih variabel. Rumusan hipotesis misalnya ada pengaruh antara senam nifas dan proses involusi pada ibu postpartum. H1 adalah rumusan hipotesis alternatif yang akan diterima apabila hipotesis nol ditolak. Diputuskan H1 diterima atau benar. C. Menentukan H0 dan H1. 1. H0 harus memuat tanda sama dengan dan H1 adalah negasinya. 2. Penelitian akan meneliti bahwa dengan teknik X akan membuat lampu bertahan setidaknya selama 10 tahun. Maka H0 sama dengan metode X rata-rata umur lampu lebih sama dengan 10 tahun. H1 sama dengan metode X rata-rata umur lampu kurang 10 tahun. D. Langkah-langkah uji hipotesis. 1. Menentukan formulasi hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata atau alfa. 3. Menentukan kriteria pengujian. 4. Menentukan nilai uji statistik. 5. Membuat kesimpulan. 6. Berdasarkan jenis parameternya. 7. Berdasarkan jumlah sampelnya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jenis distribusinya. Kriteria penguji. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau H0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel di distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistikanya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujiannya adalah sisi atau arah pengujiannya. Contoh soal, suatu obat yang bisa dijual untuk mengurangi ketegangan syaraf diyakini manjur hanya 60%. Hasil percobaan dengan obat baru yang dicobakan pada sampel berukuran 100 orang dewasa yang menderita ketegangan syaraf menunjukkan bahwa 70 merasa tertolong. Apakah kenyataan ini cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru tadi lebih unggul dari yang biasanya? Gunakan taraf keberartian alfa sama dengan 0,05. Jawabannya H0 P sama dengan 0,60. H1 P lebih dari 0,60. Alfa 0,05. Daerah kritis H0 ditolak bila Z lebih besar daripada Z alfa, di mana Z alfa sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. Uji statistik Z sama dengan X min NP0 per kuadrat NP0 Q0. Hitungannya Z sama dengan X min NP0 per kuadrat NP0 Q0 sama dengan 70 min 100 dalam kurung 0,60 per kuadrat 100
dalam kurung 0,60 dalam kurung 0,40 sama dengan 2,40. Kesimpulannya, karena Z sama dengan 2,40 lebih besar daripada 1,645, maka ditolak, berarti bahwa obat baru lebih unggul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.